Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Revansa Ataluma Alea dari program studi Rekayasa Sistem Transportasi Jalan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Rancang Bangun Aplikasi Penilaian Kinerja Ruas Jalan menggunakan metode PKJI 2023. Di sini yang pertama adalah latar belakang. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang vital di Indonesia. Jaringan jalan yang luas berperan penting menghubungkan daerah, mendukung ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup. Yang kedua ada kinerja ruas jalan. Kinerja ruas jalan adalah kemampuan suatu ruas jalan dalam melayani arus lalu lintas yang dapat diukur dengan standar pelayanan jalan. Perhitungan kinerja ruas jalan sangat penting untuk mengatasi masalah tersebut dan memerlukan survei lalu lintas. Data survei diolah menggunakan pedoman kapasitas jalan Indonesia untuk menghasilkan arus lalu lintas, kapasitas, hambatan samping, dan derajat kejenuhan. Metode perhitungan manual saat ini dianggap tidak efisien, memakan waktu dan tenaga, serta berisiko kesalahan. Rumusan masalah. Untuk yang pertama, bagaimana analisis kinerja ruas jalan di Jalan Raya Pondok Jagung Timur, Jalan Villa Melati Mas Raya, Jalan Rawakutu Kota Tangerang Selatan. Yang kedua, bagaimana rancang bangun aplikasi kinerja ruas jalan menggunakan metode PKJI 2023. Yang ketiga, bagaimana analisis kinerja ruas jalan dengan menggunakan aplikasi yang sudah dihasilkan. Untuk batasan masalah yang pertama, kinerja ruas jalan ditentukan berdasarkan kapasitas jalan, volume lalu lintas, dan derajat kejenuhan. Dua, pengambilan data volume kendaraan dilakukan dengan survei traffic counting dilakukan pada weekend yang dibagi menjadi tiga sesi, yaitu sesi pagi pada jam 6 pagi sampai jam 8 pagi, sesi siang jam 12 sampai jam 2 siang, sesi tiga jam 4 sore sampai jam 6 sore. Yang ketiga, survei dilakukan pada ruas Jalan Raya Pondok Jagung Timur, Jalan Villa Melati Mas Raya, Jalan Raya Rawakutu Kota Tangerang Selatan. Yang keempat, aplikasi yang dibangun berbasis website. Yang kelima, perancangan menggunakan UML atau Unified Modeling Language. Tujuannya yaitu yang pertama menganalisis kinerja ruas jalan di Jalan Raya Pondok Jagung Timur, Jalan Rawakutuk, dan Jalan Villa Melati Mas Raya, Kota Tangerang Selatan. Yang kedua, membuat rancang bangun aplikasi kinerja ruas jalan Indonesia berdasarkan PKJI 2023. Yang ketiga, menganalisis kinerja ruas jalan dengan menggunakan aplikasi kinerja ruas jalan Indonesia. Untuk manfaatnya yang pertama yaitu mempermudah surveyor dalam melakukan perhitungan kinerja ruas jalan dan menentukan tingkat pelayanan jalan. Yang kedua, mempercepat analisis dan perhitungan data dalam menentukan kinerja ruas jalan. Untuk penelitian relevan, ini saya ada 5 dari peneliti sebelumnya. Untuk metode pengembangannya juga berbeda-beda. Ada Research and Development, model waterfall, metode ADTIA, metode waterfall. Untuk metode analisisnya juga ada metode MKJI 1997, serta basis sistemnya juga berbeda, ada yang Android dan website. Lokasi penelitian. Analisis kinerja ruas jalan dilakukan pada 3 ruas jalan, yaitu Jalan Pondok Jagung Timur, Jalan Rawakutuk, dan Jalan Villa Melati Mas Raya, yang berlokasi di Kota Tangerang Selatan. Lokasi tersebut dipilih karena ketiga ruas jalan sebagai penghubung antara wilayah dari Tangerang Kota menuju Tangerang Selatan. Jalan Pondok Jagung Timur menjadi ruas vital yang menghubungkan kawasan Alam Sutra dengan pusat aktivitas ekonomi di Tangerang Selatan. Kemacetan rutin terjadi akibat tingginya volume kendaraan dan aktivitas komersial di sepanjang jalan. Jalan Rawakutuk berfungsi sebagai penghubung antara kawasan permukiman padat dengan pusat rekreasi danau, mewakili karakteristik jalan lokal yang menanggung beban lalu lintas harian dan wisata akhir pekan, sementara Jalan Villa Melati Mas Raya merupakan arteri primer yang menyangga mobilitas antara kawasan permukiman elit, pusat bisnis, dan akses menuju Serpong. Dengan pola lalu lintas yang kompleks akibat fungsi ganda sebagai penghubung regional dan pelayanan lokal. Untuk bagan alirnya, yang pertama ada identifikasi masalah, lalu tujuan, analisis kinerja ruas jalan, metode pengembangan waterfall, validasi data, dan kesimpulan saran. Metode pengembangan sistem, di sini saya menggunakan metode waterfall yang digunakan dalam pembuatan perangkat lunak. Metode waterfall merupakan metode yang menyediakan pendekatan alur hidup perangkat lunak secara berurutan sebagai proses pembuatan dan perancangan yang digunakan untuk mengembangkan sistem rekayasa perangkat lunak. Yang pertama langkahnya adalah kebutuhan sistem, lalu ke desain sistem, implementasi, dan sistem testing.
Untuk metode perhitungannya atau analisisnya saya menggunakan PKCI 2023 untuk menentukan volumenya dari trafik lalu lintas, accounting, lalu dikali EMP sesuai tipe jalan dan lajurnya. Untuk nilai kapasitas ditentukan seperti berikut menggunakan rumus seperti berikut. Kecepatan arus bebas menggunakan rumus sebagai berikut. Derajat kejenuhan menggunakan rumus sebagai berikut. Hasil dan pembahasan. Di sini ada data geometrik Jalan Pondok Jagung Timur yang merupakan status jalannya jalan kota, tipe jalan 2/2 tak terbagi, lebar jalan 5 meter, lebar lajur 2,5 meter, lebar bahu jalan 0,5 meter. Untuk kapasitasnya, untuk kapasitas dasar di sini 2.800 sesuai dengan tipe jalannya 2/2 tak terbagi, faktor lebar jalurnya 0,56, faktor pemisah arahnya 1, faktor hambatan sampingnya 0,82, faktor ukuran kotanya 1, sehingga menghasilkan nilai kapasitas sebesar 1.285. Untuk kecepatan arus bebasnya pada jalan ini untuk FBT-nya 44, ini adalah rata-rata SMP, FBL-nya min 9,50, faktor hambatan sampingnya 0,82, faktor ukuran kotanya 1, sehingga menghasilkan nilai kecepatan arus bebas sebesar 28 km per jam. Untuk derajat kejenuhannya, volume lalu lintas dihasilkan dari survei traffic accounting yang dikali EMP tadi menghasilkan nilai 714,6, lalu dibagi dengan nilai kapasitas 1.285 sehingga menghasilkan nilai derajat kejenuhan yaitu 0,556. Untuk selanjutnya di Jalan Rawakutuk, untuk tipe jalannya 2/2 tak terbagi, lebar jalannya 6 meter, lebar lajurnya 3 meter, lebar bahu jalan 0,5 meter. Hasil dari volume tadi untuk jam puncaknya pada jam 5 sore hingga jam 6 sore dengan total 454,8. Kapasitas di Jalan Rawakutuk untuk kapasitas dasarnya 2.800. Ini dari nilai tipe jalannya sesuai tipe jalan. Faktor lebar jalurnya 0,87, faktor pemisah arahnya 1, faktor hambatan sampingnya 1, faktor ukuran kotanya 1, sehingga menghasilkan nilai 2436. Untuk kecepatan arus bebasnya sama seperti tadi, FBT-nya 44, FBL-nya min 3, hambatan sampingnya 0,90, faktor ukuran kotanya 1, sehingga menghasilkan nilai kecepatan arus bebas sebesar 37. Untuk derajat kejenuhannya, hasil dari volume lalu lintas 454,8 dibagi kapasitas 2.436 sehingga menghasilkan derajat kejenuhan sebesar 0,187. Selanjutnya ada di Jalan Villa Melati Mas Raya dengan tipe jalan 4/2 terbagi dengan lebar jalan 10 meter, lebar lajur 5 meter, lebar bahu jalan 0,5 meter, dan median 5 meter. Untuk volumenya jam tertingginya pada jam 5 sore hingga jam 6 sore dengan total 1.790,4. Untuk kapasitasnya di sini untuk kapasitas dasarnya 1.700 karena tipe jalannya berbeda dengan dua jalan sebelumnya. Faktor lebar jalannya 1,08, faktor pemisah arah 1, hambatan samping 1, ukuran kota 1, sehingga menghasilkan nilai kapasitas sebesar 1.836. Untuk kecepatan arus bebasnya untuk FBT-nya ini berbeda karena tipe jalannya juga di sini 61, FBL-nya 4, hambatan sampingnya 94, 0,94, faktor ukuran kotanya 1, sehingga menghasilkan nilai kecepatan arus bebas sebesar 61,1. Untuk derajat kejenuhannya, di sini volume lalu lintasnya yaitu 1.790,4 dibagi dengan kapasitas 1.836, sehingga menghasilkan nilai derajat kejenuhan sebesar 0,975. Selanjutnya ada desainnya ya menggunakan UML, Unified Modeling Language. Perancangan sistem menggunakan UML untuk menguraikan relasi antara pengguna dengan aplikasi yang terdiri dari use case diagram, activity diagram, dan class diagram. Sini ada use case diagram ini dari kegunaan eh, dua ini ya administrator dengan user. Lalu activity diagram ini aktivitas untuk user dan adminnya. Kelas diagram ini berisi data-data dari database di dalamnya. Hasil pembahasan implementasinya untuk tampilan loginya seperti ini. Untuk tampilan menu dashboardnya ada diagram donat dan diagram line di bawahnya.
Tampilan menu e-counternya seperti ini untuk traffic counting. Untuk menentukan kinerja ruas jalannya seperti ini. Hasil pembahasan atau pengujiannya menggunakan uji black box. Metode black box ini dilakukan untuk mencari error-error dalam kategori fungsional input data, fungsional proses, dan hasil perhitungan data. Uji black box dilakukan oleh admin dan surveyor dengan satu orang melakukan satu kali percobaan. Hasil uji yang diperoleh dari pengujian black box untuk administrator dan surveyor menghasilkan nilai 100% valid antara kelas uji dengan butir uji dan mendapatkan 16 hasil dengan semua hasil memiliki keterangan valid dari nilai 1,1 sampai 16 dihasilkan valid. Untuk selanjutnya ada pengujian uji sistem usability scale atau uji SUS. Perhitungan nilai SUS dilakukan dengan memberikan nilai untuk setiap item yang berkisar dari 0 sampai 4 dengan aturan sebagai berikut. Item nomor 1357 dan 9 nilai yang didapat adalah posisi skala dikurangi 1, sedangkan nilai untuk nomor 24, 6, 8, dan 10 nilai yang didapat adalah posisi skala dikurangi 5. Kemudian nilai yang didapat dijumlahkan seluruhnya, kemudian dikalikan dengan 2,5 untuk mendapatkan skor keseluruhan nilai SUS. Di sini untuk yang paling kiri ini formnya ya. Setelah itu yang tengah ini hasil dari respondennya. Setelah itu yang kanan itu skor hasil hitungnya. Yang tadi posisi skala dikurangi 1, dikurangi 5, dan dikali 2,5 untuk menentukan total jumlahnya. Di sini menghasilkan nilai 87 berdasarkan penilaian dari 12 responden dan responden dibagi dengan jumlah responden mendapatkan hasil akhir yaitu 87 dengan tingkat pelayanan predikat A, yang berarti website dapat digunakan dengan baik. Selanjutnya ada perbandingan perhitungan secara manual dan aplikasi. Membandingkan hasil dari perhitungan data untuk mencari kinerja ruas jalan dalam website kinerja ruas jalan Indonesia dan hasil perhitungan secara manual. Hasil dari kedua perhitungan baik secara sistem dengan perhitungan secara manual menghasilkan hasil yang sama, tidak ada perbedaan yang signifikan. Sini bisa dilihat hasilnya secara sistem dan secara manual. Untuk hasilnya sesuai semua. Hasil perhitungan dengan aplikasi di Jalan Pondok Jagung Timur. Jadi ini hasil dari perhitungan aplikasi di websitenya untuk Jalan Pondok Jagung Timur dengan nilai-nilai yang tertera di gambar. Perhitungan pada Jalan Pondok Jagung Timur menghasilkan nilai volume lalu lintas sebanyak 581,5, nilai kapasitas 1285, nilai derajat kejenuhan 0,452, dan nilai kecepatan arus bebas sebesar 28,29. Jalan Pondok Jagung Timur termasuk dalam kategori tingkat pelayanan jalan A. Volume lalu lintas yang tertinggi ada pada jam 5 sampai 6 sore yang dapat dijelaskan oleh beberapa faktor seperti banyak orang yang melakukan aktivitas rekreasi atau berkumpul dengan keluarga dan teman-teman setelah seharian beraktivitas, sehingga menyebabkan peningkatan jumlah kendaraan di jalan. Keberadaan pusat perbelanjaan, warung makan, dan tempat hiburan di sekitar jalan tersebut menarik banyak pengunjung, terutama menjelang sore hari. Lalu lintas didominan oleh kendaraan roda 2. Pembangunan samping pada Jalan Pondok Jagung Timur termasuk ke dalam kategori tinggi dengan kondisi wilayah sekitar terdapat berbagai tempat usaha seperti ruko, toko, warung makan yang menyebabkan banyak warga beraktivitas di jalan tersebut. Jalan Pondok Jagung Timur ini termasuk ke dalam tingkat pelayanan A karena memiliki kapasitas yang mampu mengatasi volume lalu lintas tanpa mengalami kemacetan serta memiliki kondisi jalan yang baik. Selanjutnya hasil perhitungan dengan aplikasi di Jalan Rawakutuk bisa dilihat untuk hasilnya. Volume lalu lintas tertinggi juga sama pada jam 5 sampai 6 sore yang disebabkan oleh beberapa faktor yang berkaitan dengan kondisi wilayah sekitar jalan, termasuk keberadaan danau. Pada akhir pekan, banyak orang yang melakukan aktivitas rekreasi seperti berkunjung ke danau untuk bersantai atau memancing. Lalu lintas didominan oleh kendaraan roda 2, hambatan samping pada Jalan Rawakutuk, termasuk dalam kategori sedang. Dengan kondisi sekitar terdapat beberapa tempat usaha dan terdapat danau. Berdasarkan hasil analisis kapasitas Jalan Rawakutuk, disimpulkan bahwa kapasitas Jalan Rawakutuk ini menampung arus lalu lintas yang melalui jalan tersebut. Kapasitas Jalan Rawakutuk adalah 1395 SME per jam yang berarti memenuhi persyaratan PKJI 2023.
Jalan rawa kutub termasuk ke dalam kategori tingkat pelayanan jalan A karena kondisi lalu lintas tidak terlalu ramai, serta keberadaan toko-toko yang tidak terlalu banyak, sehingga tidak terlalu dekat dengan jalan, sehingga menghasilkan tingkat kepadatan lalu lintas yang rendah dan memiliki kondisi permukaan jalan yang baik. Selanjutnya ada hasil perhitungan dengan aplikasi di Jalan Villa Melati Mas Raya. Untuk hasilnya seperti pada gambar di sini. Volume lalu lintas pada Jalan Villa Melati Mas Raya didapat dari jumlah pencacahan kendaraan dengan nilai volume lalu lintas sebesar 1.303,4 yang termasuk ke dalam kategori lalu lintas yang ramai. Pada sore hari dari weekend, banyak penghuni yang melakukan kegiatan rekreasi, berbelanja, atau mengunjungi tempat-tempat hiburan yang menyebabkan peningkatan volume lalu lintas secara signifikan. Hambatan samping pada Jalan Villa Melati Mas Raya termasuk ke dalam kategori tinggi dikarenakan kondisi sekitar jalan ini terdapat klaster perumahan serta berbagai tempat usaha seperti ruko, tempat makan, minimarket, dan perkantoran sehingga banyak aktivitas warga di sekitar terutama yang bertempat tinggal di klaster sekitar Jalan Villa Melati Mas Raya. Meskipun kecepatan arus bebas cukup tinggi, dengan kondisi jalan Villa Melati Mas Raya termasuk dalam kategori tingkat pelayanan D yang menunjukkan bahwa pada saat tertentu, terutama pada jam puncak, kecepatan kendaraan dapat menurun secara signifikan. Hal tersebut disebabkan oleh meningkatnya volume lalu lintas yang mendekati kapasitas jalan serta adanya faktor-faktor lain yang mempengaruhi arus lalu lintas, seperti kepadatan wilayah sekitar, keberadaan fasilitas, dan ada kemungkinan terjadi kemacetan terutama pada jam sibuk. Kesimpulan saran untuk kesimpulan yang pertama yaitu analisis kinerja ruas jalan di Jalan Raya Pondok Jagung Timur menghasilkan nilai derajat kejenuhan sebesar 0,452 dengan tingkat pelayanan jalan A. Jalan Rawa Kutuk menghasilkan nilai derajat kejenuhan 0,255 dengan tingkat pelayanan jalan A. Dan Jalan Villa Melati Mas Raya menghasilkan nilai derajat kejenuhan sebesar 0,806 dengan tingkat pelayanan jalan D. Yang kedua, pembuatan website kinerja ruas jalan yang dibuat menggunakan metode waterfall dan berdasarkan perhitungan PKCI 2023 menghasilkan website yang dapat melakukan pencacahan lalu lintas serta menghitung kinerja ruas jalan secara otomatis. Yang ketiga, website kinerja ruas jalan dapat digunakan di smartphone, laptop, dan komputer untuk survei pencacahan lalu lintas dan juga bisa untuk melakukan perhitungan kinerja ruas jalan secara otomatis. Untuk sarannya yang pertama, diperlukan pengembangan fitur yang mengakomodir kinerja simpang bersinyal, simpang tak bersinyal, jalan bebas hambatan untuk memperluas cakupannya. Yang kedua, menu eye counter perlu ditingkatkan dengan teknologi image detection untuk mempermudah survei lalu lintas. Terima kasih, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.